tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Jawaban Rasul ini bukan hanya berlaku bagi Abdullah bin Salam, tapi bagi kita hari ini juga yang hidup sekarang. Ya, dia minta kiat tips kepada Rasul, ya, amalan apa saja yang bisa menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Kata Rasul ada 3. Ya, pertama, meniti jalan orang-orang mulia. Bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Islam agama fitrah, Islam agama bagi orang-orang yang memiliki akal, liulil albab. Islam bagi orang-orang yang memiliki fikiran yang jernih dan hati yang bersih. Maka sungguh orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki fitrah yang suci, mereka yang memiliki hati yang jernih, fikiran yang bersih, maka insya Allah akan menerima Islam dengan lapang hati. Ya. Di hadapan kita ada tokoh Yahudi dari kabilah Bani Qainuqa, ya, yang dari sekian sedikit orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah Al-Munawwarah jelang Nabi diutus dan datang ke kota suci tersebut. Namanya Husain bin Salam. Husain bin Salam. Dia seorang tokoh yang dihormati, pendeta, rahib Yahudi yang menghabiskan waktunya di Madinah dengan 3 hal. Pertama, dia menghabiskan waktunya untuk beribadah di tempat ibadah Yahudi di Madinah Al-Munawwarah waktu itu. Yang kedua, waktunya dia pergunakan untuk merawat tanaman, kebun miliknya di Madinah waktu itu. Dan satu lagi yang menarik, waktunya digunakan untuk menelaah, membaca kitab Taurat, ya, yang dimiliki pada waktu itu. Nah, dengan kehidupan yang tenang, dengan kehidupan yang nyaman dan damai tersebut, maka dia memiliki hati yang bening, hati yang bersih, suci. Dengan kebeningan hati itulah kemudian dia menelaah, ya, kitab suci, ya, Taurat pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kepada nabinya. Dan bukan hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang Yahudi yang memiliki kitab ini, tapi kita juga meyakini. Jadi keliru kalau ada yang membagi bahwa kitab Taurat itu hanya untuk penganut agama Yahudi. Enggak, kita juga meyakini walaupun kitab Taurat yang beredar hari ini tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi, ya. Nah, di masa Rasulullah masih ada sisa-sisa kebenaran pada kitab Taurat tersebut. Ya, di antaranya tentang akan munculnya Nabi akhir zaman, ya, Nabi penutup khataman nabiyyin, ya. Maka dengan sepenuh kepercayaan, Husain bin Salam, orang Yahudi ini, ya, tokoh Yahudi dari Madinah ini, ya, menanti kelahiran Nabi akhir zaman itu. Dia yakin bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Ya, tanda-tanda itu sudah muncul dan qadarullah tiba saatnya Rasulullah datang bersama dengan para sahabat dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Setengah ragu, Husain bin Salam ini mendatangi Rasulullah SAW, mengkonfirmasi beberapa hal, ya, sesuai dengan yang dibaca di kitab suci Taurat dengan Rasulullah yang ada di hadapannya, dan clear, ya, orang yang di hadapannya adalah Nabi akhir zaman sebagaimana yang dia tunggu. Dan kita tahu dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, mereka mengetahui detik-detik lahirnya Nabi akhir zaman itu sebagaimana mereka mengetahui anak kandung mereka sendiri yang akan lahir. Luar biasa. Maka maksud Islamlah Husain bin Salam, ya, ketika Rasulullah bertanya kepadanya, siapa nama anda? Kata dia menjawab, nama saya Husain bin Salam. Kata Rasulullah, tidak, ya, nama anda saya ganti dengan Abdullah bin Salam. Maka sejak saat itu Husain bin Salam dihapus, ya, dalam sejarah hidupnya dan diganti oleh Rasul dengan nama yang lebih mulia, Abdullah bin Salam. Maka dalam kajian fikih, jemaah, kita boleh saja mengganti nama kita yang dirasa mungkin tidak baik, dirasa tidak pas, ya, atau memiliki makna yang tidak bagus, maka boleh-boleh saja diganti.
ya. Dan beberapa orang sahabat Nabi yang memiliki nama lain dan kemudian diganti oleh Rasul, termasuk di antaranya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam memeluk Islam dan dia ingin mereguk nikmatnya dan indahnya Islam. Maka dengan sepenuh tulus dia bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga." Jawaban Rasul ini bukan hanya berlaku bagi Abdullah bin Salam, tapi bagi kita hari ini juga yang hidup sekarang. Ya, dia minta kiat tips kepada Rasul, ya, amalan apa saja yang bisa menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Kata Rasul ada 3. Ya, pertama, afshus salam. Ya, afshus salam, sebarkanlah salam. Ya, ramahlah kepada banyak orang. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa tut'imut ta'am, ya, kasih makanlah orang lain. Jadi it'amut ta'am, traktir makan orang, itu sunnah Rasul dan ciri penghuni surga. Dan yang ketiga, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah ketika orang-orang sedang nyenyak tertidur. Ya, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Inilah nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Salam. Ya, afshus salam wa tut'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bisalam. Maka sejak saat itu Abdullah bin Salam tak henti-hentinya meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada peristiwa yang menarik. Rasulullah pengen tahu bagaimana sikap orang-orang Yahudi terkait Abdullah bin Salam ini. Maka Rasulullah mengajak Abdullah bin Salam ini untuk mengetes kira-kira demikian. Bagaimana sikap orang-orang Yahudi, ya. Rasulullah mengajak Abdullah bin Salam sebuah tempat dan dia diminta untuk bersembunyi di kamar begitu kira-kira, dan di hadapannya adalah orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah, bagaimana menurut kalian tentang Abdullah bin Salam atau tentang Husain bin Salam yang mereka kenal? Kata mereka dia adalah orang yang baik, ya, tokoh kami, a'lamu minna, orang yang paling paham di antara kami. Kata Rasul, ya, bagaimana kalau dia, Husain bin Salam ini, ya, membenarkan risalahku, kata Rasulnya, mengimani, ya, ajaranku. Kata mereka, tidak mungkin. Bahkan dalam riwayat, seandainya dia mengimani agamamu, kami akan ikut. Maka Rasulullah segera memanggil Abdullah bin Salam, disuruh keluar dan katakanlah, ya. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, saya telah mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman dan mengimani risalahnya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Orang-orang Yahudi justru marah. Mereka tidak mau mengimani dan mengikuti Abdullah bin Salam. Ini sebagai bukti bahwa bagaimana orang-orang Yahudi itu, jamaah sekalian, ya, tidak bisa dipercaya dalam konteks ini, ya. Mereka mengaku awalnya kalaulah Abdullah bin Salam itu orang yang paling paham di antara mereka, orang yang paling berilmu dan akan mengikuti apa yang diajak. Tapi faktanya ketika dia menyatakan diri masuk Islam, ya, mereka tidak mau mengikuti. Lalu bagaimana nasib Abdullah bin Salam berikutnya dalam kisah bersama Rasulullah? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas Kupas Lewat Obrolan Santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Ya, Abdullah bin Salam, ya, terus membersamai Rasulullah SAW, dan walaupun dia pengen sekali orang-orang Yahudi, ya, yang ada di Madinah khususnya pada waktu itu, ya, bersama dirinya memeluk Islam, tapi begitulah hidayah. Ya, hidayah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita hanya bisa berusaha, ya, tapi Allah yang kemudian menentukan, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Demikian kata Allah. Maka Abdullah bin Salam dikisahkan tetap membersamai Rasulullah SAW dalam sebuah peristiwa, dan dia tidak pernah luput, tidak pernah abai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kisahkan, ya, oleh beliau, ya, ada sebuah kenangan bersama Rasulullah
Suatu malam ketika Rasulullah masih hidup, saya bermimpi, kata Abdullah bin Salam. Seorang laki-laki datang menemuiku seraya menyuruhku bangun dan mengajakku pergi. Tiba-tiba saya melihat sebuah jalan di sebelah kiri dan saya bertanya, jalan kemanakah ini? Jangan turuti jalan itu bukan jalanmu, jawab orang tersebut. Dan tiba-tiba saya melihat jalan yang terang benderang di sebelah kananku dan lewatlah jalan itu, kata laki-laki tersebut. Dan saya mengikuti jalan yang terang itu hingga tiba di sebuah taman yang subur, taman yang luas, penuh dengan pepohonan dan yang berwarna hijau dan indah. Di tengah dan ujungnya sampai ke langit. Di puncaknya terdapat sebuah aula yang berlapis emas. Dan orang itu pun berkata, panjatlah tiang itu wahai Abdullah bin Salam. Maka aku tidak bisa, ya. Dan dia mengatakan tiba-tiba seorang pembantuku datang dan membantuku menaikkan aku sampai saya tiba di puncak tiang tersebut. Demikian kisah Abdullah bin Salam. Dan saya tinggal di sana sampai pagi hari dengan perasaan yang sangat senang, dengan bahagia. Dan setelah pagi hari, datangnya Rasulullah, diceritakan mimpi tersebut. Maka Rasulullah bersabda, jalan yang kau lihat sebelah kiri adalah jalan ke neraka, dan jalan yang kau lalui di sebelah kanan adalah jalan penduduk surga. Taman yang indah itu adalah taman Islam, dan tiang yang terpancang di tengahnya itu adalah tiang agama. Adapun aula adalah pegangan yang kokoh, engkau senantiasa berpegang dengannya sampai engkau meninggal dunia. Ini isyarat dari Rasulullah, yang menjadi atau merupakan takwil dari mimpi Abdullah bin Salam, bahwa Abdullah bin Salam ini akan berpegang teguh pada agamanya sampai kemudian dia meninggal dunia. Tak banyak cerita tentang Abdullah bin Salam ini, apakah dia ikut berperang bersama dengan para sahabat Nabi atau hanya berdiam di Madinah Al-Munawwarah. Yang pasti Allah memberikan usianya sampai usia atau tahun 40-an Hijriah dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, ya. Dan sebagai penutup, seperti sampaikan di awal bahwa kejernihan hati, kebeningan berpikir, ini yang akan membuat seseorang bisa memahami Islam dengan baik. Kita berharap kepada Allah agar memiliki hati yang bening, hati yang tulus, pikiran yang jernih, sehingga kita bisa menelaah kebenaran ajaran Islam. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang suci, hati yang bening, dan tetap bisa menyerap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi pada sesi berikutnya. Saya Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.